Halo Sobat Muda Katolik, jumpa lagi dengan saya, Adelia Elmalawadasi, mahasiswa semester 4, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyapa Allah untuk memulai semua kegiatan kita. Kita memulai permohonan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya apa yang akan kami dengarkan dan renungkan nanti dapat kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua syukur dan doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putramu, pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan Yesus? Hanya bagaimanakah dengan yang tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang sebuah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, serta bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung tersebut. Mukanya bercahaya
dan penuh dengan kemuliaan. Hal ini merupakan puncak spiritualitas dari Yesus. Dan pada peristiwa ini juga terdapat 3 murid Yesus yang mengikutinya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin bukan murid-murid yang menyaksikan peristiwa agung yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, tetapi kita juga mendapatkan anugerah istimewa dari Allah, yakni kita adalah murid-murid yang dipilih oleh Allah setelah Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Karena itu, kita tidak perlu lagi malu, tidak perlu lagi takut untuk menceritakan peristiwa tentang kabar baik kedatangan Yesus dan kebangkitan. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, untuk sampai ke puncak ketinggian, manusia mesti melewati perjuangan dan pengorbanan. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang para murid saksikan di puncak Gunung Tabor adalah gambaran kemuliaan kebangkitan yang akan Tuhan para murid alami secara abadi setelah menjalani salib dan penderitaan di bumi. Dan yang ketiga, semua orang dianugerahi untuk pilihan hidup yang agung dan mulia, mesti siap sedia untuk memikul salib, kurban, dan penderitaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita semua senantiasa tetap rendah hati dalam menjalani setiap perjuangan di kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya apa yang telah kami dengar dan renungkan dapat kami resapi serta hayati dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.